Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, tolong ikut ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amin. Baik, anak-anak Tulis dulu. semua, coba lihat ke kanan, lihat ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Ada tidak teman-temannya yang tidak hadir? Siapa? Cici. Kenapa Cici tidak hadir? Sakit. Semoga Cici lekas sembuh ya. Amin. Nah, anak-anak semua, anak-anak pernah tidak membaca informasi tentang hewan atau tumbuhan? Misal kalian pernah membaca tidak di koran, di majalah, di TikTok atau di Instagram? Ada yang pernah membaca tidak? Tidak pernah. Lalu kalian membaca apa? Baik, tidak apa-apa ya teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan menjadi seorang detektif. Kita akan menjadi seorang pengamat, analis. Kita hari ini akan mempelajari tentang tes laporan hasil pengamatan. Nah, tujuan dan manfaatnya itu nanti kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks laporan. Lalu kalian juga nanti dapat membuat teks laporan hasil observasi atau hasil pengamatan secara utuh dan secara sistematis. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengertian teks laporan. Anak-anak ada yang masih ingat tidak? Tidak. Astagfirullahaladzim. Masih ada ingat? Masih ada lupa? Oh, lupa. Sudah, tidak apa-apa. Ibu jelaskan lagi ya. Nah, apa sih teks laporan hasil pengamatan itu? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi tentang suatu informasi yang berdasarkan pengamatan. Teks laporan itu dibuat agar apa sih teman anak-anak semua? Teks laporan dibuat agar orang lain tahu apa yang sudah kita amati, dan teks laporan itu harus ditulis secara jelas dan bersifat fakta. Harus bersifat fakta. Jadi tidak mengada-ada, tidak menghayal, tidak membuat atau dibuat-buat sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dalam teks laporan. Cirinya itu ada 6, anak-anak semua. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Contohnya misal, kata enggak itu kan tidak baku. Nah, kata tidak berarti itu kata baku. Teman-teman ada yang bisa memberikan contoh lain tidak? Dari contoh kata baku dan kata tidak baku. Kenapa Hasna? Hasna tahu? Ayo Hasna, tidak apa-apa, mencoba saja. Nah, Almira boleh ya, Almira? Betul, berikan tepuk tangan buat Almira. Nah, jadi di dalam teks laporan itu harus menggunakan kata baku semua, tidak boleh ada kata tidak baku. Nah, yang kedua harus menggunakan kalimat definisi atau deskripsi. Kalimat definisi atau deskripsi itu contohnya yaitu, adalah, merupakan,
ya, yang seperti itu. Lalu yang ketiga, menggunakan kata benda dan istilah ilmiah. Kata benda di sini contohnya lingkungan, tumbuhan, hewan itu masuk ke dalam kata benda. Lalu istilah ilmiah. Istilah ilmiah contohnya ekosistem ya. Lalu yang keempat ada menggunakan kata kerja seperti adalah, memiliki, termasuk. Yang kelima menggunakan konjungsi. Ada yang tahu contoh dari konjungsi itu apa? Nah betul. Dan, karena, kemudian, lalu itu termasuk ke dalam konjungsi. Lalu yang terakhir bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Misalnya berdasarkan pengamatan di kelas A berdasarkan pengamatan di kelas A pukul 8 pagi ada 40 mahasiswa yang hadir. Nah, itu sudah masuk ke dalam ciri yang keenam, yaitu bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Jadi ciri kebahasaan dari teks laporan itu ada berapa? 10 atau 11? Nah, 6 ya anak-anak semua. Halo. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks laporan. Apa sih struktur itu? Struktur itu adalah susunan bagian-bagian. Nah, yang ada di dalam teks laporan. Teks laporan ini ada 4 struktur. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada pernyataan umum atau pembuka atau pendahuluan, yang ketiga ada deskripsi bagian atau isi, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Jadi ada berapa? 4. Yang pertama apa? Judul. Yang kedua? Pernyataan umum. Yang ketiga? Deskripsi bagian atau isi. Dan yang terakhir ada? Kesimpulan. Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya terkait strukturnya. Nah, judul itu adalah bagian paling atas ya anak-anak dalam teks laporan. Contohnya apa? Jika di laporan membahas tanaman cabai, maka judul yang tepat adalah laporan hasil pengamatan tanaman cabai. Nah, yang kedua, pernyataan umum atau pembuka. Pernyataan umum adalah bagian awal laporan yang berisi pengenalan objek secara umum. Pada bagian ini, penulis itu menjelaskan objek yang diamati secara singkat saja sebelum masuk ke penjelasan yang lebih rinci. Nah, penjelasan yang lebih rincinya dijelaskan di mana? Dijelaskan di bagian deskripsi bagian atau isi. Nah, dijelaskan di sini yang terkait penjelasan lebih rincinya. Nah, yang terakhir itu kita akan bahas tentang kesimpulan atau penutup. Nah, kesimpulan atau penutup itu adalah bagian akhir dari teks laporan. Bagian ini berisi ringkasan dari hasil pengamatan yang sudah dijelaskan semuanya. Nah, ini ada contoh-contoh teks laporan sederhana. Boleh diperbesar sebelah kiri. Nah, judulnya yang mana anak-anak? Betul, laporan hasil pengamatan tanaman cabai. Nah, menurut anak-anak mana yang masuk ke bagian pendahuluan? Paragraf berapa? 1. Betul. Lalu yang masuk ke bagian isi yang mana? Betul, 2 dan 3. Lalu yang masuk ke bagian kesimpulan yang paragraf mana? 4. Yeay, teman-teman sudah pintar. Nah, karena tadi kita sudah menganalisis bersama ciri kebahasaan dan strukturnya, sekarang Ibu mau kalian mau apa? Ibu mau kalian mengerjakan LKPD. Jadi nanti anak-anak semua dengan kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Baik. Nah, kita akan mengamati apa sih Ibu hari ini? Kita akan mengamati terkait ini. Ada yang tahu apa terkait ini? Bukan ini yuk. Itu Bang ya.
Oh, dijelaskan semuanya. Jadi kalian isi semuanya ya, yang di halaman paling bawah itu. Nanti di halaman kedua kalian ada petunjuknya di sini tuh, mengamati ikan ya, ikan cupang tugasnya. Lalu nanti kalian disuruh untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan. Nah, nanti kalian tulis ya dari apa yang kalian amati. Bisa di bagian pernyataan umum atau pendahuluannya. Nanti kalian sebutkan nama hewannya apa, tempat hidupnya apa, jenis hewannya apa. Tapi jangan terlalu banyak karena kan di bagian pendahuluan hanya sedikit ya anak-anak. Lalu di bagian deskripsi bagian dijelaskan lagi lebih rinci oleh kalian semua, seperti bentuk tubuhnya, warna tubuhnya, siripnya, ekornya, mata, mulut, cara bergerak, dan lain-lainnya. Nanti di bagian deskripsi manfaat hidup bisa menjadi untuk kesimpulannya anak-anak. Nah, seperti manfaat bagi manusianya apa, sebagai peliharaan, lalu sumber makanannya apa, hiasannya apa, dan lain-lain. Mengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak. Baik, sekarang ibu bagikan dahulu ya kepada anak-anak semua. Ini untuk kelompok 1. Ibu sama ini ikannya. Apa? Ini. Semua ikannya hidup kok. Boleh. Ini untuk kelompok 2. Ini yang berikutnya. Ibu mau warna apa nih, Bu? Jangan digoreng dong. Jangan ya, ya. Ini untuk kelompok 3. Oh iya, Bu. Tidak ada warna goreng. Makanannya ada di dalam. Boleh, ibu beri waktu kalian 5 menit cukup? Ya sudah 3 menit saja ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya, anak-anak semua. Silakan dikerjakan. Ibu kok ikannya diam, Ibu? Ikannya dia, mungkin belum dikasih makan lagi. Ada makanan. Ayo kelompok 1 dikerjakan. Apa yang mau dibantu bagian apa? Kelompok 1 berkah Masya Allah. Ayo kelompok 3 dikerjakan. Judulnya ini kan apa? Tadi bisa menjadi laporan hasil pengamatan. Betul, pintar. Seperti itu. Boleh. Kelompok 4 ayo dikerjakan. Wah, pintar semua. Ibu kenapa nggak ada warna pink? Warna pink kosong. Nanti Davi tulis sendiri ya. Ekornya kayak sapu. Oh iya betul. Ekornya belakangnya lah ya. Kelompok 1 sudah. Ini ikannya sampai 1 jam.
Jangan Amira. Ada yang sudah? Kelompok paling belakang sudah belum? Siapa yang sudah juga? Ada makanya. Kelompok dua sudah, kelompok dua. Baik, sambil mengerjakan, Ibu mau panggil perwakilan dari satu kelompok yang Ibu tunjuk, boleh? Nanti kalian maju dan jelaskan ya hasil pengamatan kalian. Karena yang sudah selesai kelompok 4, maka Ibu meminta satu orang perwakilan dari kelompok 4 untuk maju dan menjelaskan hasil dari pengamatannya. Boleh? Nah, teman-teman diperhatikan dahulu ya, anak-anak semua. Teks laporan. Ibu, nggak kedengeran sama Ayo, tidak apa-apa Salwa. Ada banyak suaranya. Judul teks laporan hasil observasi ikan cupang. Untuk pernyataan umum, kelompok 4 mengamati ikan cupang yang sedang berenang di dalam gelas plastik. Tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri fisik dari ikan cupang. Lalu, Untuk deskripsi bagian fisik itu warnanya yang aku dapat itu ikan cupangnya warna merah sama warna hijau asin. Wah, betul kan? tidak apa-apa Salwa. Nah, untuk ukurannya itu kecil, ekornya juga tuh kayak kipas, siripnya juga sama lebar, matanya ada hitam 2 kecil, mulutnya juga kecil. Ya. Buat berlakunya dia itu ikan cupangnya lambat. Dia berenangnya ke atas sama ke bawah, terus juga tenang. Dia diam terus, gak tahu kenapa kayaknya kurang makan deh ibu. Ya Allah. Habitatnya itu di air, biasanya itu di air yang di dalam gelas plastik. Kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi ikan cupang ini tuh untuk menghias penampilan untuk menghias di ruangan ibu. Betul. Sama buat mainan kita juga boleh nggak ibu? Boleh. Udah ibu segitu. Berikan tepuk tangan. Ya. Nah, ada saran dari Ibu atau koleksi dari Ibu. Untuk hasil laporan pengamatan dari kelompok 4 itu sudah bagus. Namun, masih ada beberapa kata yang tidak baku yang tercantum dalam KPD-nya. Lalu, masih sedikit juga konjungsi yang digunakan. Nanti diperbaiki ya kelompok sawah. Jadi teman-teman semua ada yang mau mengkoreksi lagi tidak untuk hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 4? Ada atau tidak? Tidak. Baik. Nah, anak-anak semua, hari ini kita telah mempelajari apa saja sih? Apa? Mempelajari apa, Asna? Pengertian, lalu ciri, lalu struktur, lalu membedakan betul kaidah kebahasaan. Jadi kita sudah mempelajari itu semua ya, anak-anak semua. Nah, bagaimana perasaan anak-anak semua setelah kita belajar tentang teks laporan hasil pengamatan ini? Senang? Alhamdulillah.
Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks laporan itu berisi informasi hasil pengamatan yang disajikan secara objektif dan sistematis. Teks laporan terdiri dari judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau tidak untuk memimpin doa sebelum pulang? Iya Kak. Desti! Yeay! Baik Desti, selamat mulai. Teman-teman, karena kita mau pulang, kita berdoa dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Desti. Berikan tepuk tangan dulu untuk Desti. Desti kalian sudah berani. Ibu juga minta satu kali untuk tepuk tangan lagi karena kita semua sekarang sudah mempelajari teks laporan dengan baik. Kalian semua tangan kita dan hebat. Terima kasih ya anak-anak melalui pembelajaran dengan baik. Kalian semua hebat, kalian semua pintar. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.